Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Pada kesempatan video kali ini kembali kita akan membahas tentang amalan-amalan yang dianjurkan kita amalkan sebelum kita tidur pada setiap malam. Sungguh Rasulullah telah menteladankan dan menganjurkan banyak amalan untuk kita amalkan. Tentunya semua amalan tersebut untuk kemaslahatan kehidupan kita dunia akhirat. Namun sungguh banyak di antara kita yang suka lalai saat menjelang tidur. Saat mata telah mengantuk, langsung berbaring tanpa melakukan amalan apapun. Maka pada video kali ini kembali saya mengajak kita semua agar tidak melalaikan amalan-amalan sebelum tidur yang dianjurkan dan diteladankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum tidur Rasulullah menteladankan mengamalkan amalan penyelamat siksa kubur dan siksa api neraka. Menteladankan kepada kita membaca doa pendek sebelum tidur. Menganjurkan kita bertaubat dengan membaca istighfar penghapus dosa hingga bersih. Menganjurkan kita membaca beberapa surah dan ayat Al-Quran agar selama kita tidur kita dijaga Allah. Agar kelak pada hari kiamat kita dipersilakan masuk surga dari sebelah kanan kita. Sengantuk apapun sebelum tidur paling tidak kita mengamalkan 1 doa pendek dan 2 amalan taubat. Barang siapa mengamalkan minimal 2 amalan taubat ini sebelum tidur, maka dia mendapatkan keajaiban saat telah tertidur, yakni diampunkan dosanya sebanyak butiran pasir, dan seandainya dia kemudian meninggal dunia saat sedang tidur, maka dia mendapatkan husnul khotimah dan kelak termasuk ahli surga. Maka mari ikuti video ini hingga selesai, dan sebelum lanjut jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, mengapa kita sangat penting melakukan beberapa amalan sebelum kita tidur? Melazimkan amalan-amalan yang dianjurkan Rasulullah sebelum tidur adalah sangat penting kita lakukan, sebab setelah kita tertidur tidak ada jaminan kita panjang umur sehingga besok pagi masih bisa bangun dari tidur. Boleh jadi Allah menjemput kita dan mentakdirkan kita meninggal dunia saat sedang tidur dan besok pagi kita telah tiada. Nah, jika sebelum tidur kita mengamalkan amalan-amalan taubat yang telah ditunjukkan Rasulullah, seandainya kita meninggal dunia saat sedang tidur, maka amalan-amalan taubat tersebut akan menjadi amalan penutup hidup kita, dan insya Allah kita mendapatkan husnul khotimah. Dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, para ulama menjelaskan sebagai berikut: yustahabbul istighfaru indan naumi ma'a ba'dal ad'iyatil ukhra. Disunnahkan membaca istighfar sebelum tidur beserta membaca sebagian doa-doa yang lain. Liyakunal istighfaru khotimata amalihi idza rufi'at ruhuhu. Hal ini agar istighfar menjadi penutup amalnya jika ketika dia tidur dia meninggal dunia.
Maka kita-kita yang hari ini sudah memasuki usia tua, mulai usia 45 tahun hingga 60 tahun ke atas, jangan sampai melalaikan amalan-amalan taubat sebelum tidur ini. Berikut beberapa amalan yang harus kita paksakan mengamalkannya sebelum tidur. Pertama, membaca surah Tabarok dan surah Alif Lam Mim Tanzil. Membaca dua surah ini adalah teladan Rasulullah. Beliau tidak tidur sebelum membaca dua surah agung ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Jabir, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Bahwa baginda Nabi, bahwa Rasulullah tidak tidur sehingga terlebih dahulu membaca surah Alif Lam Mim Tanzil dan surah Tabarok. Membaca surah Tabarok akan menjadi amalan penyelamat siksa kubur. Imam Nasa'i meriwayatkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahullahu biha min azabil qabri. Barang siapa yang membaca surah Tabarok setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Bahkan pada hari kiamat, surah Tabarok akan menjadi pembela dan penolong orang yang membacanya. Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, suratun minal Qur'ani ma hiya illa thalathuna ayatan khosomat an sahibiha hatta adkhulatul jannah wa hiya suratu Tabarok. Sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Maka beruntunglah orang yang suka membaca surah Tabarok setiap malam, khususnya sebelum tidur. Yang kedua, membaca doa sebelum tidur, yakni dengan membaca doa sebelum tidur yang telah diteladankan Rasulullah. Di antara redaksinya adalah Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Huzaifah bin Al-Yamani dan Sayyidina Abu Dzar disebutkan bahwa Rasulullah ketika akan tidur membaca doa Bismikallahumma ahya wa amut, dan ketika bangun tidur Rasulullah membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang ketiga, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Rasulullah berpesan agar sebelum tidur membaca istighfar sebanyak 3 kali, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah pernah bersabda, man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim ila akhirih 3 marratin. Siapa saja yang membaca istighfar berikut ini sebanyak 3 kali saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur, membaca istighfar ini, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih, ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabatil bahri wa in kanat adada waraqis syajari. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya ada sebanyak jumlah daun-daun pepohonan. Wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya. Meskipun dosanya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Yang keempat, membaca sayyidul istighfar walaupun hanya 1 kali.
Sayyidul istighfar sangat penting kita amalkan sebelum tidur. Sebab ini adalah amalan husnul khotimah. Siapa yang membacanya lalu meninggal dunia, maka dia termasuk ahli surga. Rasulullah pernah bersabda, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Siapa saja yang membaca Sayyidul istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Demikian pula siapa yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Yang kelima, membaca ayat kursi walaupun hanya 1 kali. Anjuran membaca ayat kursi sebelum tidur disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah. Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi. Jika engkau akan berangkat tidur, maka bacalah ayat kursi. Lan yazala ma'aka minallahi hafidhun wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Maka Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan setan pun tidak berani mendekatimu hingga masuk waktu subuh. Nah, kita cukup membacanya 1 kali sebelum tidur. Yang keenam, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran, merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Dianjurkan membacanya sebanyak 21 kali sebelum tidur. Disebutkan dalam kitab Abwabul Faraj, sebuah kitab yang berisi amalan-amalan karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau menyebutkan, "Faminha qira'atuha indan naumi ihda wa isrina marratan lil hifdi min mautil fujaah." Di antara keutamaan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum tidur adalah mendapatkan perlindungan dari mati mendadak saat sedang tidur, wa daf'i kulli bala'in wa afatin wal amni fi tilkal lailati min syarri syaitani wasyaraqati wal hariq. Dan juga untuk mendapatkan penjagaan Allah dari bala bencana dan musibah, dan akan aman pada malam itu dari gangguan setan, dari pencurian dan kebakaran. Nah, cara mengamalkannya, saat akan tidur kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Yang ketujuh, membaca surah Al-Ikhlas 100 kali. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah, beliau mengabarkan bahwa Rasulullah setiap malam sebelum tidur, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya, lalu meniupnya dan membacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Lalu beliau mengusapkan kedua telapak tangan beliau ke seluruh tubuh, ke seluruh bagian tubuh beliau yang mampu beliau jangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuh beliau. Dan beliau melakukan hal ini sebanyak 3 kali. Kemudian jika sanggup, boleh membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang akan tidur, lalu ia mengambil posisi miring ke sebelah kanan, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, maka kelak di hari kiamat Allah akan memanggilnya, "Wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dari sisi kananmu." Dari semua amalan-amalan sebelum tidur ini, jika kita tak sanggup mengamalkan semuanya, paling tidak, paling minimal sebelum tidur, mari amalkan 1 doa pendek dan 2 amalan taubat, yakni istighfar dan Sayyidul istighfar.
agar saat kita telah tertidur kita mendapatkan keajaiban, dosa-dosa kita telah bersih diampuni Allah dan mendapatkan jaminan husnul khotimah dan masuk surga seandainya kita meninggal dunia saat sedang tidur. Yang pertama, membaca doa sebelum tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Kemudian yang kedua, membaca istighfar sebanyak 3 kali dengan redaksi sebagai berikut. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Setelah itu membaca sayyidul istighfar walaupun hanya 1 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikianlah beberapa amalan sebelum tidur yang sangat penting kita amalkan setiap malam. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.